Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bersama saya Pendeta Herianto Pakpahan dalam renungan harian tanggal 23 Juni tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan untuk pagi ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 10. Yesaya 60 ayat 10. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman kita, Tuhan selalu mengajarkan kita hidup di dalam kasih. Demikian Israel yang sudah keluar dari pembuangan Babel dalam konteks ayat ini diajarkan dan mengajak kita merenung kembali bagaimana jikalau Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel, maka demikian juga hidup kita dipulihkan, diperbaiki. Yang berarti bagi Allah, kota Sion itu harus dibangun kembali. Yang menjadi ajakan firman ini bagi kita semua, yang pertama adalah Tuhan membangun hidup kita lebih baik, maka layanilah Dia lebih baik. Lihatlah, Tuhan memberi jalan agar Yerusalem dibangun kembali. Maka hidup kita juga demikian. Hidup kita dipulihkan kembali, dibangun agar menjadi hidup yang berkualitas, agar menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, apakah saat ini kita sedang merasakan kita gagal? Atau adakah di antara kita yang merasa saat ini hidupnya sedang diambang kehancuran? Atau merasakan hidupnya saat ini putus asa, gelisah, khawatir, bimbang? Ini menjadi penting bagi kita. Ingatlah, banyak cara Tuhan menolong kehidupan kita. Karena itu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan berlama-lama larut dalam putus asa, dalam kekecewaan. Inilah yang menjadi berharga dalam renungan ini. Buatlah komitmen dalam hidup kita bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu pergumulan saya, Dia tahu kesulitan kita. Jikalau Tuhan mampu memulihkan Israel, mampu membangun kota Sion, kota Yerusalem lebih baik, maka Dia juga mampu membangun hidup kita, membangun hidup kita lebih baik. Dari keterpurukan, dari keputusasaan, menjadi hidup yang punya pengharapan. Renungan ini juga mengajak kita yang kedua, kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Hidup ini terus berproses. Hidup ini terus berjalan. Kadang Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai peristiwa. Kadang Tuhan menegur kita dengan berbagai hal-hal yang terjadi di dalam hidup setiap waktu. Tegurannya adalah kasih-Nya. Banyak cara Tuhan.
Jika saat ini kita merasa jauh dari ajaran Tuhan, masih ada kesempatan. Datanglah kepada Dia, supaya hidup kita merasakan kasih-Nya. Hargailah kasih-Nya dengan ketaatan kita. Hargailah kasih-Nya. Jangan biarkan kesalahan, jangan biarkan hal-hal, kebiasaan buruk yang terjadi dalam hidup ini membuat Dia marah, membuat Dia murka. Sebab Tuhan itu Maha Pengasih, maka Dia lebih sayang kepada keluarga kita. Dia lebih sayang kepada hidup kita. Dia lebih sayang kepada pekerjaan Bapak Ibu saudara terkasih. Dia lebih sayang kepada anak-anak kita. Dia lebih sayang terhadap cita-cita kita. Dia lebih sayang dan mengasihi apapun persoalan, pergumulan kita. Di dalam Tuhan pasti diberikan jalan, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Hiduplah dalam pemulihan Tuhan. Bangunlah hidup ini agar menjadi hidup yang lebih berkualitas. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk renungan hari ini yang menyemangati kami bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kami. Jikalau Tuhan mampu memulihkan kota Sion, Yerusalem, maka Tuhan juga mampu menolong kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik. Kau mengajarkan kepada kami bahwa kasih-Mu sungguh lebih besar daripada murka Tuhan. Berkatilah sahabat pendengar lewat YouTube ini, agar semakin terberkati. Berkati pekerjaannya, tambahkan sukacita. Bagi yang bergumul Tuhan tolong, bagi yang kesulitan Tuhan bantu mereka. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang saat ini merasakan putus asa, merasakan kesulitan, merasakan kegagalan, agar hidupnya tetap berpengharapan ke dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Ampuni kami atas dosa kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara terkasih. Saya Pendeta Herianto Pakpahan menyampaikan selamat beraktivitas. Kiranya aktivitas kita sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.